Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 5, subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 106. Hari ini kita akan belajar menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan, mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring-jaring makanan, dan mengamati properti tari dan memperagakan gerakan tari daerah. Kemudian pada ayo membaca, perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti gambar di samping? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan memengaruhi kehidupan masyarakat? Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama, lalu tuliskanlah pikiran utama dari setiap paragraf. Mari kita baca bersama-sama bacaan dengan judul Perubahan dalam Jaring-jaring Makanan. Alam senantiasa berubah, setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Kemudian pada ayo berlatih halaman 108. Bersama dengan teman sebangkumu, buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada
pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Usahakanlah untuk membuat 2 atau lebih pertanyaan dari setiap paragraf dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Catatlah pertanyaanmu di dalam tabel seperti contoh berikut. Berikan ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tukarkan tabelmu dengan tabel pertanyaan kelompok lain untuk dijawab. Setelah selesai, kembalikanlah tabel tersebut. Pastikan kamu menuliskan jawaban dengan menggunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Di sini kakak akan memberikan contoh untuk pertanyaan dan jawaban untuk melengkapi tabel pada halaman 108. Paragraf nomor 1, pertanyaan pertama. Kapan tanaman padi tumbuh subur? Jawab, tanaman padi tumbuh subur ketika musim hujan. Pertanyaan nomor 2, apa dampak meningkatnya tanaman padi? Jawab, dampak dari meningkatnya tanaman padi adalah jumlah hewan atau konsumen pemakan padi meningkat. Kemudian pada paragraf kedua, pertanyaan pertama, mengapa suatu rantai makanan tidak terputus? Jawab, rantai makanan tidak terputus karena semua bagian dari rantai makanan tersebut berperan. Pertanyaan nomor 2, apa dampak tidak adanya padi terhadap ekosistem sawah? Jawab, dampak tidak adanya padi terhadap ekosistem sawah adalah jumlah hewan atau konsumen seperti tikus, ular, dan elang akan berkurang. Kemudian pada paragraf ketiga, pertanyaan pertama, mengapa jaring-jaring makanan terganggu? Jawab, jaring-jaring makanan terganggu karena salah satu rantai makanan terganggu. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa saja yang memberikan kerusakan besar terhadap jaring-jaring makanan? Yang menyebabkan kerusakan besar terhadap jaring-jaring makanan diantaranya bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global. Selanjutnya pada ayo mengamati, perubahan terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang terjadi akan memengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Mari kita lakukan kegiatan ini bersama dengan teman sekelompokmu. 1. Amati kembali hasil pekerjaan kelompokmu tentang jaring-jaring makanan pada pembelajaran sebelumnya. 2. Buatlah skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Misal, perubahan karena musim, bencana alam, atau kegiatan manusia. 3. Lalu catatlah kemungkinan yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem. 4. Catat juga akibat perubahan itu terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut pada kolom keterangan. 5. Buatlah diagram untuk menunjukkan perubahan tersebut. Kamu dapat menggunakan gambar untuk memperjelas diagrammu. 6. Jelaskan hasil diskusimu di depan kelas. Di sini kakak akan memberikan contoh, yaitu nama ekosistem sawah, penyebab perubahan karena kegiatan manusia. Perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Keterangan, pada ekosistem sawah terdapat anggota ekosistem yaitu tanaman padi, ulat, belalang, tikus, ular, elang, dan pengurai. Mereka akan membentuk beberapa rantai makanan dan sebuah jaring-jaring makanan. Karena kegiatan manusia yang memberantas hama tikus, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tikus akan habis, maka ular akan kehabisan makanan dan mati. Bahkan ular bisa masuk ke kampung dan memangsa anak ayam. Begitu pula jika ular mati kelaparan, maka elang juga akan berkurang dan memangsa anak ayam ke kampung-kampung, bahkan elang mati. Sebaliknya, karena padi tidak dimakan tikus, maka padi aman dan subur, maka belalang dan ulat akan berkembang pesat karena kelebihan makanan. Tapi pada akhirnya
Karena banyaknya ulat dan belalang yang memakan tanaman padi, maka tanaman padi bisa habis dan tidak panen. Akibat perubahan yang terjadi karena kegiatan manusia memberantas tikus bisa merusak keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kemudian pada Ayo menulis halaman 109, dari hasil pengamatan, diskusi, dan presentasi yang kamu lakukan bersama dengan anggota kelompokmu, tentu kamu telah belajar sesuatu, bukan? Salah satu pengetahuan yang kamu pelajari adalah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Berdasarkan pengamatanmu, tuliskan pengalamanmu pada sebuah tulisan yang terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi. Paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan dari perubahan tersebut terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Tuliskan pada bukumu dengan tulisan yang rapi dan jelas. Jangan lupa untuk menggunakan kosakata baku dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Perhatikan baik-baik. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat semakin meningkat di berbagai bidang. Hal ini membuat beberapa pihak melakukan usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun disadari atau tidak, usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut terkadang menimbulkan perubahan ekosistem baik bagi komponen biotik dan abiotik. Dampak kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sangat luar biasa terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Dampaknya bisa bersifat langsung dan tidak langsung karena setiap makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem saling bergantung. Ketika satu komponen mengalami penurunan atau penambahan jumlah secara signifikan, maka ia juga akan mempengaruhi jumlah komponen makhluk hidup yang lain. Karena perubahan ekosistem berdampak terhadap makhluk hidup, maka jaring-jaring makanan yang menunjukkan hubungan kebergantungan antar makhluk hidup juga akan mengalami perubahan. Jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem akan kacau. Kekacauan tersebut berpotensi mengganggu jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem lain, bahkan ekosistem manusia. Contohnya, monyet, ular, atau bahkan harimau liar yang masuk ke permukiman penduduk merupakan dampak terganggunya jaring-jaring makanan yang seharusnya terus berjalan normal. Kemudian pada halaman 110, mari kita membaca bersama-sama pada Ayo Membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah.
Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Kemudian pada Ayo Mengamati, bersama dengan teman sebangkumu amatilah properti tari apa saja yang digunakan oleh penari tari merak. Buatlah daftar dan cari tahu fungsi setiap properti tari tersebut. Di sini kakak akan memberikan contoh daftar properti serta fungsinya sebagai berikut. Nomor 1, mahkota atau siger berfungsi sebagai penghias kepala. 2, Garuda mungkur berfungsi sebagai penghias kepala bagian belakang dan membuat penari terlihat seperti burung merak. 3, Sesuping berfungsi sebagai penghias telinga penari. 4, Apok berfungsi sebagai penghias dada penari. 5, Baju atas berfungsi penutup sekaligus penghias tubuh penari bagian atas karena warnanya seperti bulu merak. 6, Sayap berfungsi mempertegas gerakan tangan agar penari seolah-olah memiliki sayap seperti burung merak. 7, Sabuk berfungsi untuk mengencangkan kostum penari. 8, Sampur berfungsi sebagai penghias pinggul penari. 9, Kilat bahu berfungsi sebagai penghias bahu penari. 10, Gelang berfungsi sebagai penghias pergelangan tangan si penari. Dan 11, Rok berfungsi sebagai penutup karena umumnya tari merak ditampilkan oleh perempuan. Rok ini sekaligus penghias tubuh penari bagian bawah. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 111 kita akan menjawab 3 pertanyaan. Nomor 1, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem diantaranya faktor alam, yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah, dan pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. 2, sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Jelaskanlah alasanmu. Kegiatan di sekitar tempat tinggal yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem yaitu seperti mencuci dan membakar sampah. Kedua hal ini dapat menyebabkan perubahan ekosistem karena menimbulkan polusi bagi tanah, air, dan udara. Nomor 3, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitarmu? Jawab, faktor alam, yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Dan perubahan yang paling sering terjadi di sekitarku adalah matinya tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar tempat pembuangan limbah rumah tangga seperti air cucian. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.